Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Kurnia Puspitasari, NIM 2018-268, kelas akuntansi 5E. Kali ini saya akan mempresentasikan chapter 5, bukti audit. Yang pertama adalah proses audit dalam fokus. Setelah auditor mengidentifikasi faktor risiko utama untuk klien mereka akan merencanakan audit mereka untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memastikan bahwa akun yang relevan dan catatan pengungkapan terkait dilaporkan secara akurat. Pada bab ini dimulai dengan mendefinisikan dan menjelaskan pernyataan audit, kemudian mempertimbangkan berbagai jenis bukti yang akan dikumpulkan auditor. Beberapa bentuk bukti lebih persuasif daripada yang lain. Setelah mempertimbangkan persuasif relatif dari berbagai jenis bukti, selanjutnya mempertimbangkan jenis bukti khusus. Pada akhir bab ini memberikan gambaran umum tentang prosedur pengumpulan bukti yang digunakan oleh auditor. Selanjutnya pernyataan. Pernyataan merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pandangannya benar dan wajar tentang entitas dan operasinya. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat pernyataan tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Contoh, ketika melaporkan persediaan, manajemen harus memastikan bahwa item yang diungkapkan ada, dimiliki oleh entitas, mewakili daftar lengkap persediaan yang dimiliki, dan dinilai dengan tepat. Selanjutnya, jenis bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapat mereka tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien mereka. Jenis bukti audit ada 8. Yang pertama, bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti audit yang cukup dan tepat merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konsep ini saling terkait karena kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Yang kedua, konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Ada 2 jenis konfirmasi eksternal yang luas, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif meminta penerima untuk membalas dalam segala situasi, sedangkan konfirmasi negatif meminta penerima untuk membalas hanya jika mereka tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Yang ketiga, bukti dokumenter. Bukti ini meliputi faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ada beberapa cara bukti dokumenter dapat digunakan selama audit. Yang pertama, auditor dapat mencocokkan rincian yang dicatat dalam catatan akuntansi klien dengan dokumen pendukung untuk memverifikasi jumlah yang dicatat. Yang kedua, dokumen dapat dibaca dan detailnya ditelusuri ke catatan akuntansi dan laporan keuangan klien untuk memastikan bahwa item disertakan dengan benar. Yang keempat, representasi. Bukti audit ESA 502, pertimbangan khusus untuk litigasi dan klaim mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Bukti dikumpulkan dari notulen rapat dewan, diskusi dengan personal klien, dan surat perwakilan dari pengacara klien mereka. Surat representasi manajemen biasanya mencantumkan pengakuan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, bukti verbal. Bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya.
Bukti verbal didokumentasikan dalam kertas kerja auditor sehingga semua diskusi kunci dengan klien disimpan sebagai catatan. Yang keenam, bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan yang melibatkan penambahan kembali entry yang disertakan dalam jurnal dan buku besar klien dan melibatkan perhitungan ulang, perhitungan yang lebih kompleks seperti penjabaran mata uang asing, pajak tunjangan, bunga pinjaman yang beredar, dan pemodelan nilai wajar. Yang ketujuh, bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada. Auditor juga melacak rincian aset berwujud yang dimiliki kembali ke jumlah yang tercatat. Yang terakhir, bukti elektronik. Bukti elektronik mencakup data yang disimpan di komputer klien, file yang dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindai. Transaksi biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Sekarang sudah umum bagi perusahaan untuk mengirim salinan catatan akuntansi dan file kepada auditor mereka melalui email. Selanjutnya, persuasi bukti audit. Ada 3 kategori dasar dari bukti yang menguatkan. Setiap kategori berbeda persuasifnya. Ketiga kategori tersebut yang pertama adalah bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti yang dihasilkan secara internal yaitu bukti internal yang dipegang oleh klien meliputi catatan cek yang dikirim, salinan faktur, dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal buku besar, saldo percobaan, kalkulasi, dan komputasi. Bukti ini dapat disimpan dalam soft copy maupun hard copy. Bukti yang dihasilkan secara internal adalah paling yang tidak meyakinkan karena hanya dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa klien telah secara akurat mengubah informasi ini ke dalam laporan keuangan. Bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien termasuk faktor dan laporan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Sumber bukti ini cukup meyakinkan karena diproduksi oleh pihak ketiga. Selain itu, jika klien memberikan fotokopi informasi dari sumber eksternal ini kepada auditor, bukan yang asli, keandalannya akan berkurang. Yang ketiga, bukti yang dihasilkan secara eksternal dikirim langsung ke auditor. Bukti yang dihasilkan secara eksternal dikirim langsung ke auditor termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi dan penilaian ahli. Sumber bukti ini dianggap paling andal dan berkualitas terbaik karena tidak tergantung pada klien. Selanjutnya, menggunakan pekerjaan seorang ahli. Yang pertama, auditor harus menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang pakar. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Yang kedua, menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Setelah opini pakar ditentukan, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut. Ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan luas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar. Selanjutnya, menilai kapabilitas pakar. Sebelum menghubungi pakar, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Hal ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota badan profesional yang relevan. Yang keempat, menilai objektivitas pakar.
Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh referensi pribadi. Seorang pakar diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Yang kelima, menilai laporan pakar. Laporan seorang pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan pakar di bidang yang dilaporkan dapat memahami konten teknis laporan. Yang terakhir, tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan keseluruhan tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien berada pada auditor. Selanjutnya, menggunakan pekerjaan auditor lain. EISA 600, pertimbangan khusus audit dari laporan keuangan grup memberikan panduan saat menggunakan pekerjaan firma audit lain. Ketika membuat keputusan penerimaan, auditor akan mempertimbangkan kapasitas mereka untuk melakukan audit dan proporsi laporan keuangan yang harus mereka andalkan pada auditor lain. Rekan perikatan grup menggunakan bukti yang diberikan oleh auditor komponen ketika menarik kesimpulan akhir tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien. Selanjutnya, prosedur pengumpulan bukti. Prosedur pengumpulan bukti ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap observasi. Hanya memberikan bukti suatu proses pada saat auditor mengobservasi proses itu dilakukan. Auditor perlu menentukan apakah terdapat bukti bahwa prosedur yang diamati telah diterapkan secara konsisten selama periode yang diaudit. Tahap kedua, permintaan keterangan. Digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan untuk menguatkan bukti lain yang dikumpulkan selama audit. Tahap yang ketiga, perhitungan ulang. Digunakan untuk memeriksa keakuratan matematis dari file dan catatan klien. Ini akan melibatkan pemeriksaan penambahan dan perhitungan yang lebih kompleks. Tahap keempat adalah kinerja ulang, berarti mengikuti proses yang digunakan oleh klien. Saat menguji kontrol, prosedur klien dilakukan kembali untuk memeriksa efektivitas kontrol. Tahap terakhir, prosedur analitis, digunakan untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Selama fase penilaian risiko audit, fluktuasi yang tidak biasa diidentifikasi. Pada tahap tinjauan akhir audit, prosedur audit digunakan untuk menilai apakah laporan keuangan mencerminkan pemahaman auditor tentang klien mereka. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.